Indah berbalam, si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI di mana saja Anda berada yang menonton kami melalui RRI Net. Pada malam hari ini, saya Ahyar Bintara akan menemani Anda di acara obrolan budaya dengan topik Kompang Budaya Melayu di Kota Batam. Pemirsa, seni tradisi merupakan seni yang hidup, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, di mana pendukungnya tanpa diketahui dan kapan siapa pecinta seni tersebut. Di mana pemirsa, seni tradisi bukanlah sesuatu yang mati sekalian dan bukan juga sesuatu yang dengan mudah dibongkar atau dipungkiri. Di Kota Batam misalnya, sebagai kota bandar dunia madani yang kaya akan budaya, walaupun penduduknya heterogen namun budaya Melayu tetap dilestarikan, di antaranya Kompang Melayu. Kepekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majelis bermula, tirai dibuka dengan tabuhan kompang yang indah. Pemirsa, kembali lagi masih di obrolan budaya kita di malam hari ini. Baru saja kita tadi menyaksikan tabuhan kompang yang sangat luar biasa. Di tengah banyaknya musik kekinian dan modern, namun kompang tetap lestari di Kota Batam. Nah, untuk menjawab seperti apa kompang dan perkembangannya di Kota Batam, telah hadir narasumber kita, yaitu ada Ketua Harian Laski Kota Batam, Haji Samsudin, ataupun yang biasa disapa dengan Tun Kelana. Selamat malam, Tun Kelana. Dan yang kedua, narasumber kita ada Syarifah Nurwati, PhD, Sekretaris Laski. Selamat malam. Selamat malam. Itu dua narasumber kita, dan berbicara tentang kompang pemirsa dan juga penonton yang ada di malam hari ini. Tentunya ini sudah tidak asing lagi di Provinsi Kepri dan juga Kota Batam. Untuk menjawabnya kita langsung saja ke narasumber pertama kita, ada Tun Kelana. Ini kompang itu seperti apa Tun Kelana, dan seperti apa sejarahnya kompang sampai sekarang tetap lestari di Kota Batam? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la haula wa la quwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama kali kami dari Lembaga Seni Qasidah Indonesia mengucapkan terima kasih atas undangan kami bisa hadir ke sini. Permohonan maaf dari ketua Laski kami, ya, Ibu Hajah Marlina Agustina, yang alhamdulillah juga sebagai wakil gubernur terpilih pada periode ini. Mohon maaf penyampaian beliau tidak bisa hadir di sini karena kesibukan beliau. Jadi kami sebagai ketua harian dan sahabat saya Ibu Syarifah sebagai sekretaris yang ditunjukkan untuk hadir ke sini. Pertama kali kami menyampaikan kompang ini sebenarnya berasal dari daerah Timur Tengah sana yang dibawa oleh pedagang Muslim India sampai ke tanah Melayu sini. Sebenarnya sampai ke daerah tanah Melayu sini, dan sekarang sudah berkembang mulai dari Johor, Muar, ya, sampai ke daerah-daerah kita. Untuk di Batam sendiri, kompang ini sudah cukup lama, ya, sudah cukup lama. Zaman-zaman saya kecil pun sudah ada kompang. Saya lahir tahun 70, tapi kompang itu sudah ada, dan sekarang makin berkembang kompang, ya. Dulu saya juga melatih ibu-ibu juga, ibu-ibu kompang, ya. Dan saya sampaikan sedikit, Laski ini lembaga seni dan kasidah Indonesia. Di situ di bawahnya selain kasidah, marawis, termasuk juga kompang dan seni-seni lainnya, termasuk nasyid, ya. Jadi kompang di Batam ini khususnya biasa dilaksanakan itu pada acara-acara arak-arak pengantin. Arak-arakan pengantin menyambut tamu-tamu yang hadir, baik itu tamu bahkan presiden, ya, menteri-menteri yang hadir di Batam ini kita sambut dengan kompang, ya. Dan kompang ini sebenarnya kulitnya ini tidak sembarang kulit kambing betina kalau orang Melayu cakap, ya. Ada kulit kambing betina, memang bunyinya agak halus sedikit. Kalau dulu kompang dibuat memang dari bahan kayu
kayu nangka, kata orang Melayu, kayu nangka ya, sempedak itu agak tahan sedikit dan bahkan kuat diinjak kompang ini kalau dahulu, tapi sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Kompang-kompang sekarang ini mudah pecah, tidak seperti dulu lagi, karena saya kecil-kecil dulu main kompang, kita berdiri di atas kompang ini juga kompang tidak pecah gitu. Kalau sekarang tidak bisa lagi. Mungkin barangkali singkat itu sementara. Ya, artinya ini kompang sendiri dibawa dari luar negara Indonesia sampai sekarang tetap lestari seperti itu, walaupun banyak musik-musik modern ya, Tun Kelana. Betul. Nah, kalau berbicara tentang kompang, mungkin pemirsa RRI Net dan juga penonton di YouTube kita, di RRI Pro 1 dan Pro 2 RRI Batam. Nah, berbicara tentang kompang dengan kasidah, mungkin apa yang menjadi perbezaannya kira-kira ini? Sama, klasik dia. Ada kasidah rebana klasik. Ini juga klasik karena dia tidak alat-alat modern. Dia tidak pakai listrik, tidak ada seperti gitar elektronik, tidak seperti itu dia. Kalau kompang sama dengan rebana klasik. Dan alat musiknya hampir sama sebenarnya, cuma ada perbedaan sedikit. Kalau kompang ini polos gini. Kompang ini kalau di Riau sendiri, di Kepulauan Riau sendiri atau di Batam, kami selalu dengan pukulan 6 pukulan biasa kami laksanakan, tapi kalau daerah lain ada sampai 12. Tapi kami itu pertama pukulan ngibu ya, selang ibu ya, tingkah selang tingkah ngopor dan melalu, itu biasa kami mainkan itu. Tadi itu baru sedikit pukulan, itu baru 3 pukulan sebenarnya tadi kalau dilihat. Dia sebenarnya ada 6 pukulan baru indah, tapi ini udah cukup bagus sebenarnya ya. Nah, itu. Dan itu nama-nama pukulan-pukulan. Dan belajarnya juga tidak susah sebenarnya itu. Mungkin barangkali itu. Ya, artinya tentunya bermain kompang ini tidak sembarang, ada ilmu dan tekniknya dan macam-macam pukulan seperti itu ya. Dan pemirsa di rumah juga penasaran, nanti ingin tahu seperti apa kira-kira pukulan yang tentunya dimainkan tadi, apa nama pukulannya, nanti kita akan bahas lagi. Baik pemirsa, selanjutnya kita ke narasumber yang kedua, yaitu Syarifah Nurmawati PhD, Sekretaris Laski. Nah, berbicara tentang kompang juga yang semakin tradisi di Kota Batam, tentunya ini sebagai pembuka acara dan juga menjadi sambutan tetamu yang hadir di sesuatu acara, baik itu pernikahan ataupun menjemput Perdana Menteri dan sebagainya. Seperti itu di Indonesia sendiri orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi seperti itu. Nah, di Batam sendiri, kepada Ibu Syarifah Nurwati PhD selaku Sekretaris Laski, ini permainan kompang sejak kapan Ibu mengenalkan kepada semua masyarakat di Kota Batam dan perannya seperti apa di dalam memainkannya sendiri? Baik, terima kasih. Tentunya kami dari Lembaga Seni Kasidah Indonesia Kota Batam, DPD-nya, berusaha untuk memberikan pemahaman dulu kepada masyarakat, kepada generasi penerus, bahwa kompang ini tradisi yang harus dilestarikan, itu dulu. Dan ini kami kenalkan sebenarnya sejak berdirinya, kalau kami sudah turun-temurun nih, turun-temurun. Kalau saya dari kecil-kecil berawal, saya mengendang bukan kompang nih dulu, ember, mulai dari situ kami sudah didengarkan, karena pada saat itu kecil-kecil yang mukul, budak kecil tak boleh dulu. Kalau sekarang budak kecil sudah boleh memukul, sudah diajarkan macam mana cara menepuk kompang. Kalau dulu kita masih dibatasi, takut kompang itu pecah, kena termasuk barang langka. Jadi sebenarnya kapan ini dilestarikan, sejak berdirinya Kota Batam ini sudah dilestarikan oleh pendahulu kita sebagai budaya yang harus dilestarikan turun-temurun, karena ini penting sekali. Kota Batam memang dasarnya adalah Melayu, salah satu seni kasidah ini adalah klasik. Kompang ini terutama dilaksanakan pada saat perhelatan. Tadi sudah disebutkan oleh narasumber yang pertama, Tun Kelana. Dan kita berharap kompang ini terus ada sampai nanti akhir, kapan dunia ini berakhir kita tak tahu ya. Jadi karena kompang ini sangat tidak sulit, barang dia pun jenisnya pun sama aja, bentuk dia sama, tidak banyak jenis seperti musik-musik yang lain seperti itu. Jadi insya Allah kami terus dari Lembaga Laski, DPD Laski, terus melestarikan ini, memberikan pemahaman kepada generasi penerus bangsa. Anak-anak muda kita harus melestarikan kompang ini sampai akhir hayatnya, seperti itu. Menarik sekali Ibu Syarifah, seperti disampaikan tadi, kompang tetap lestari hingga ke akhir zaman dan diberikan turun-temurun kepada cucu kita, seperti itu. Nah, tapi kalau berbicara kompang tentunya mesti belajar di orang kata kan, agar tahu pukulan musiknya, agar tak sumbang. Nih kira-kira butuh berapa lama proses untuk menjadi penabuh kompang yang betul-betul handal, dan berapa kira-kira personil di dalam menabuh kompang tersebut misalnya? Ya baik, kalau jumlahnya itu tergantung kita, tergantung jumlah orang yang ada banyak.
Kalau misalnya ada 5 orang pun boleh jadi satu grup. Kita buat satu parade, satu grup kompang. 7 orang boleh, 10 orang boleh, 20 orang pun boleh. Lagi banyak lagi bagus, suara dia lagi bagus. Terus berapa lama butuh memerlukan waktu untuk mahir, di tingkat mahir betul-betul? Saya rasa tak lama. Paling lama 10 hari, ya tuh? Paling lama sangat itu. Sebenarnya tak lama, 2 hari pun dah bisa. Kerana pukulannya tak banyak jenis, 6 jenis saja. Ya, jenis nampak dia kalau dengar dari teknis tang tung pak aja, tang tung pak, tapi ada 6 pukulan. Nah, kalau di daerah daratan tu sampai 12 pukulan. Kita boleh buat macam tu, tapi Kepri, Riau, khususnya di Kota Batam itu 6 jenis pukulan, dan itu tang tung pak bunyi dia seperti itu. Jadi sangat mudah sekali sebenarnya. Budak kecil pun diajar mukul boleh. Sangat mudah, tidak perlu waktu yang begitu lama, dan alatnya itu standar saja seperti itu. Itu dia tentang kompang, dan artinya ini kompang ini sangat simpel dan mudah dibawa bana karena tidak menggunakan arus listrik seperti itu Bu Syarifah. Alatnya itu sangat tradisional dan murah sekali. Iya. Nah, kalau untuk mengetahui agar pukulan itu tak sumbang, bunyi dia apakah perlu setting juga dekat tepi-tepinya atau macam mana nih? Mendengarkan kompang itu biar serasi, sedap didengar, mesti ada pukulan-pukulan nyata seperti itu. Ya, baik. Teknik pertama adalah bagaimana kita memelihara kompang ini dulu, menjaga. Kenapa? Kalau benda ni basah, cara misalnya kita, mohon maaf, kita menyimpan dia, kita taruh macam ni, benda ni lembab. Itu pertama dulu. Lembab bahasa Melayu dia, bahasa Melayu lembab tu macam dia agak basah-basah kan, tak boleh. Jadi sebenarnya kalau merawat kompang ni adalah digantung, agar ini, seperti ini, dia tidak basah. Seperti itu. Dan yang kedua adalah cara memukul. Cara memukulnya seperti apa? Ada pukulan yang tangan dikembangkan, tangan dibuka, ada yang tangan ditutup, dan ada tepi. Kalau memang cara memukul tang tung, tapi kalau dia bahasa Melayu dia macam ngeleba aja, suara dia pasti tak sedap. Apalagi dengan masalahannya kulit ini basah, kompang dia basah. Tapi kalau muncul tung, pantulan tul itu pasti suara dia nyaring dan sedap seperti itu. Ya, artinya mesti perawatan dan dijaga juga ya. Mungkin alangkah bagusnya Bu Syarifah dijemur kat panas ya. Jangan sangat panas sangat, koyak dia. Terlalu kering sangat, koyak pula. Nah, pemirsa Renit dan juga yang menonton melalui YouTube di malam hari ini, kita akan mengetahui seperti apa pukulan kompang. Tentunya Tun Kelana tadi menyebut ada banyak cara dan juga 6 pukulan. Seperti apa boleh dicontohkan kepada penabuh kompang kita ibu-ibu pada malam hari ini ya? Baik, terima kasih. Kompang ini ada 6 pukulan, tapi ibu-ibu ini saya bawa 4. Tadi maksudnya ada 6 kompang, kami berenam, tapi tidak masalah. Tadi saya sudah jelaskan di awal tadi bagaimana cara teknik memukul kompang. Kompang ini ada cang, ada dung. Cang ini di tengah sini, dungnya di sini di bawah gitu. Itu ada cang, ada dung gitu. Itu bedanya tadi disampaikan, belum saya jelaskan. Qasidah rebana seperti apa, kompang seperti apa, itu tentu ada perbedaannya, baik lagunya atau instrumennya berbeda gitu. Nah, kalau untuk ada teknisnya, coba ibu-ibu mungkin barangkali sedikit dipraktekkan pukulan ngibu tadi, yang ngibu tadi. Siapa yang ngibu tadi? Ya, yang ngibu. Pukulan ngibu. Dung dung. Baik, itu pukulan ibu dan selang ibu sebenarnya itu. Pukulan ibu dan selang ibu. Ada pukulan ngopor, ada kalau bahasa kita sendiri ya, tapi daerah lain tentu berbeda sama kita. Tidak sama. Ngopor, kalau kami selang tingkah ya, melalu nanti ada ngopor tuh cepat pukulannya, melalu cepat pukulannya itu. Nah, itu salah satu contoh pukulan. Dan pukulan ini apabila digabungkan akan menjadi musik yang indah sebenarnya. Kalau bicara masalah sumbang, kita tahu kalau orang main salah itu. Kalau kita sudah, oh ini salah nih mainnya sumbang, dari tangannya kita sudah tahu. Sudah tahu kita cara memukulnya aja salah, kita sudah tahu. Dan teknis memukul kompang ini, kalau untuk dungnya, tangan kita rapat ke bawah dung. Kalau untuk cangnya, tangan kita dibuka. Bunyinya berbeda itu. Nah, itu ada
cara teknik memukul kompang itu. Kalau ibu-ibu ini bermain salah, saya tahu. Ya, di antara ramai-ramai, oh ini salah nih pukulan sumbang nih, saya tahu itu. Nampak itu. Mungkin barangkali itu. Ya, artinya tentunya bukan pukulan sembarang pukul, tapi punya nama juga seperti itu ya. Punya nama itu kenapa diberi nama ibu kira-kira? Ada yang berkenan, mungkin ada sedikit pukulan dengan tabuk kasih sayang seperti itu. Ini memang udah dari dulu kita tidak tahu sejarahnya kenapa nama ini dikasih. Kami hanya peneruskan saja. Penerus, mungkin kami ganti nama yang lain karena di Batam ini, wah ini beda pula lagi. Tentu daerah daratan sana berbeda namanya, tidak sama dengan kita. Ya. Kalau kita lihat itu mereka bermacam-macam pukulan, tapi bunyinya itu juga sebenarnya mungkin berbeda sedikit. Kompang ini kan banyak, bukan hanya di Batam aja di Palembang, di mana-mana juga banyak kompang. Kalau daerah Jawa sana Terbangan, masing-masing nama lagi lah. Ya. Nah, kalau masalah teknis pukulan, ya kalau udah ramai-ramai bunyi itu akan menjadi indah. Dan kompang ini kalau di Batam ini dengan atraksi, bukan hanya memukul kompang, tapi dengan koreonya, kalau penampilan itu semacam orang menari gitu, tapi dengan bunyi-bunyi yang kompang seperti tadi itu di kreasi lah itu ya, bagaimana kreatifnya pelatih kompang untuk menjadi indah kompang itu sendiri. Terima kasih. Ya baik pemirsa dan juga yang menontonkan melalui RRI Net dan juga YouTube Pro 1 dan Pro 2 RRI Batam, kita akan berbicara lebih lanjut lagi seperti apa kompang dan tentunya hal-hal lain terkait tentang kompang untuk kebudayaan Melayu di Kota Batam. Kita break sejenak untuk mengikuti jeda pariwara berikut ini. Pro 4 FM Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Hai sahabat budaya, saatnya bergabung di Halo Nusantara bersama JJ. Dan kali ini aku akan mengenalkan sahabat budaya dengan salah satu penyanyi. Pemulangan mereka begitu ini bukan lagi kewajiban dari negara Indonesia karena ada dasar hukumnya bahwa mereka tidak lagi WNI. Bahkan mungkin sekarang kita harus menyebutnya ex-WNI, ex-ISIS begitu ya. Hai, selamat pagi sahabat kreatif di Pro 2 FM Network seluruh Indonesia. Ketemu lagi barengan sama aku Desi Aldiana tentunya di Morning Live Chat. Kita kedatangan tamu spesial yang setelah berapa tahun ya mereka ada di industri musik Indonesia. Sekarang kita ngobrol-ngobrol barengan sama Stars and Rabbit. Masih bersama-sama Iki dan Ido di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar nih para pendengar Pro Dangdut? Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kalau udah denger kayak gini, udah tahu dong siapa gitu yang siaran kan? Ini Nabila Gomez lah, mau siapa lagi? Yo, selamat sore kembali bergabung di Ngaca bareng Yosi dan juga masih ada Amo di sini. Kita lanjutkan ya obrolan kita nih sobat budaya yang baru bergabung. Dari tadi kita lagi asik ngobrolin soal perilaku di transportasi umum. Pro 1 RRI Jakarta, kanal inspirasi. Selamat bergabung di Lintas Jakarta Sore, pendengar Pro 1 juga pemirsa RRI Net. Hari ini Mind, Body and Soul akan mengupas tentang sebuah topik yang kalau ngomongnya tuh enak gitu ya. Aku setiap nulis lagu kan nggak pernah mikirin oh ini lagu bakal jadi single atau ini lagu bakalan jadi apa gitu ya, nulis aja gitu apa yang dirasain pada saat itu, terus dapatnya gimana. Ketika Gea mendengar lagu Gea sendiri diputar di radio, entah Gea lagi di jalan atau apa, tuh benar-benar merasa apa ya, ada kepuasannya gitu. Berarti kamu tetap dengar radio ya? Tetap dong, tetap pasti. Okay. Apalagi kalau macet ya kan di jalan itu udah pasti. Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB, yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI
RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Baik pemirsa, kembali lagi masih bersama kami di obrolan budaya kita Kompang Budaya Melayu di Kota Batam. Lebat kayu, pantang ditebang, sudah berbuah lalu berdaun. Adat Melayu, pantang dibuang, sudah menjadi pusaka turun-temurun. Masih bersama narasumber kita, tentunya ada Tun Kelana dan juga Ibu Syarifah Nurmawati. Terkait tentang kompang, apa disampaikan tadi, ini menjadi seni budaya yang tetap lestari di tengah musik kekinian yang lagi menjamur di Kota Batam, terutama juga di Provinsi Kepulauan Riau. Kita lanjut lagi bersama Ketua Harian Laski Kota Batam, ada Tun Kelana. Nah, berbicara tentang kompang, Tun Kelana dan juga Ibu Syarifah, tentunya ini tak luput andil daripada pemerintah setempat juga. Dan kalau berbicara kompang ini macam mana untuk ibu-ibu sendiri dan juga pelestarian di tingkat sekolah? Apakah sudah diperkenalkan dan mungkin juga menjadi satu yang harus dilestarikan seperti itu? Ya, baik, mungkin barangkali saya sampaikan sedikit. Kompang ini lebih banyak dimainkan ibu-ibu majelis taklim daripada bapak-bapak. Kalau untuk di Batam, bapak-bapak yang seumuran kami ini tidak ada main kompang. Itu pun kalau ada yang laki-lakinya hanya di sekolah-sekolah aja, itu pun boleh dihitung dengan jari. Tapi yang jelas kompang ini di Batam ini berkembang cukup pesat, banyak anggota ibu-ibunya mungkin ribuan kalau kita kumpul kompang ini. Semua kecamatan ada kompang. Ya, semua majelis taklim ada kompang atau rebana. Itu cukup banyak sekali. Kalau di sekolah memang agak kurang sedikit. Ya, boleh dihitunglah sekolah-sekolah mana saja yang ada kompang itu sendiri. Mungkin barangkali boleh ditambah Kak Syarifah. Kompang ini sebenarnya kalau yang lelaki lebih kepada hinterland. Hinterland bapak-bapak kita, orang-orang Melayu kita sangat mahir untuk memainkan kompang. Tapi kalau di mainland di Kota Batam, tentunya memang betul tadi apa yang disampaikan oleh Tun Kelana, bahwa ibu-ibu majelis taklim yang memang seluruh majelis taklim itu lebih banyak dibandingkan dengan sekolah-sekolah. Tapi bukan berarti sekolah-sekolah di Kota Batam melalui KBD, ya, melalui pembelajaran KBD sudah mengenalkan bagaimana seni kompang itu sendiri. Jadi sudah mengenalkan, dan tentunya pemerintah sangat mendukung untuk kompang dan seni khasidah-khasidah yang lain, karena ini adalah termasuk dari segi budaya Melayu yang harus dilestarikan. Dan kita juga berharap insya Allah mudah-mudahan terus dengan dukungan pemerintah dan masyarakat terus giat agar memang kompang ini tidak hilang di tengah perkembangan musik-musik modern yang sangat pesat berkembang insya Allah. Kenapa?
kompang ini sangat mudah dan anak-anak senang karena tidak monoton juga, banyak dikombinasikan dengan kita bisa model dengan parade, dibuat gerakan-gerakan seni yang indah seperti itu. Ya, artinya ini Ibu Syaripah dan juga Tun Kelana seperti disebutkan tadi, ini musik kompang ini banyak dimainkan oleh ibu-ibu terutama ya. Kenapa tuh bapak-bapak agak berkurang nih? Kenapa kurang andil? Kenapa mesti ibu-ibu seperti itu Tun Kelana? Betul. Karena memang satu hal, ibu-ibu itu lebih banyak waktu di rumah, bapak-bapak banyak pekerjaan di luar. Ya, di Kota Batam ini tentu orang sibuk dengan bekerja. Beda kalau di hinterland, di kampung-kampung mereka habis balik melaut waktunya banyak. Kalau bapak-bapak di Batam ini kerja dari pagi sampai malam balik, tidak ada waktu lagi untuk bermain kompang. Ya, tentu ibu-ibu lah yang banyak bermain kompang, khususnya ibu-ibu majelis taklim yang ada di Kota Batam itu. Itu mungkin barangkali penyebabnya. Ya pemirsa dan juga tentunya RRI Net pada malam hari ini, nah berbicara tentang kompang yang disebutkan narasumber kita tadi, Tun Kelana dan juga Ibu Syaripah. Kalau alat sendiri itu didapatkan kira-kira apakah sudah ada di Batam atau mesti order dulu dari pulau Kota Batam di luar seperti itu, dan kira-kira harganya satu kompang tuh berapa Tun Kelana? Ya baik, kalau kompang ini di Batam sendiri ini memang tidak ada yang membuatnya. Ya, tidak ada yang buat. Ini semua barang-barang ini dari Jawa kita pesan. Dan toh kalau juga ada jual di pasar-pasar juga mereka pesan dari Jawa. Harganya bervariasi. Dulu waktu saya melatih ibu-ibu harganya 50.000, sekarang mungkin sudah ratusan ribu per biji, ya. Gitu, pesan dari Jawa sana. Memang di Batam tidak ada pengrajin ini. Sebenarnya kalau ada pengrajin kompang ini bagus di Batam. Karena apa? Pemain kompangnya banyak. Ya, pemain rebananya banyak sekali di Batam. Kalau di Kepulauan Riau ini paling banyak majelis taklimnya pemain kompangnya adalah di Batam, karena sesuai dengan jumlah penduduknya gitu. Mungkin barangkali seperti itu. Kalau kompang buatan-buatan seperti ini dari Jawa memang juga mudah pecah sebenarnya gitu. Ya, kulitnya juga mudah pecah dan kayunya juga mudah pecah sebenarnya. Sesuai dengan harganya. Kalau memang tempah, kalau di kampung saya dulu daerah Karimun sana, itu kalau kita tempah itu memang saya sampaikan di awal tadi dari pokok cempedak, pokok nangka itu memang lihat kayunya gitu dan kuat sekali. Ya, dan kulit kambingnya juga kuat. Tapi kalau kompang ini mudah pecah. Ya, dan kompang ini juga sering dipertandingkan. Dulu zaman-zaman tahun 97 kami dari Batam, zaman-zaman saya dulu itu sering bertanding ke Riau dulu waktu itu ya. Kita bergabung dengan Riau. Sering kami ikut bertanding sampai ke sana gitu. Itu tahun sebelum kita berpisah dengan Riau itu. Jadi sering kami sampai ke Riau bertanding, sering ngisi acara-acara di mana tuh pada saat itu di Pacu Jalur itu di Taluk Kuantan itu. Kami sering tampil ke sana gitu pada saat itu. Ya, jadi kalau kompang ini kalau dikatakan jual di sini, ada jual di sini, tetapi bukan buatan dari Batam sendiri gitu, pasti dari luar Jawa sana maksudnya seperti itu. Ya, artinya untuk masyarakat Kota Batam sudah tahulah artinya ini harus order daripada luar Pulau Batam, Pulau Jawa seperti itu Tun Kelana ya. Iya. Nah, Bu Syaripah kembali tentunya terkait apa disampaikan Tun Kelana juga dan pemirsa RRI pada malam hari ini. Nah, berbicara tentang kompang yang sangat menarik selain seni dan budaya yang tetap lestari ini ternyata juga apakah menghasilkan pundi-pundi seperti itu Bu, dengan minat, dengan berkumpul bersama kawan-kawan, ternyata ada hal lain yang di samping kompang yang bisa dihasilkan seperti itu Bu Syaripah? Ya alhamdulillah dengan kompang ini pertama adalah ajang silaturahmi. Nah, terus dapat ilmu, kedua dapat ilmu, ketiga tentunya menambah pengetahuan dengan ilmu itu tadi, seni, dan keempat berikutnya adalah menghasilkan duit. Ya, kenapa? Contoh, ketika ada tamu, ada perhelatan, misalnya ada sunatan massal, atau ada acara sunat, atau ada acara STK, MTK, kompang ini dipanggil. Kita dipanggil, dan alhamdulillah diberikan sedikit sagu hati lah, bahasa macam itu. Alhamdulillah, jadi menambah ekonomi lah. Jadi alhamdulillah tentunya kita berharap, cuman saya nak informasikan sedikit, bahwa kompang ini sebenarnya kalau ini kulit yang cepat pecah, cepat koyak bahasa dia semi sintetis, bukan dari asli kulit. Nah, karena kalau membeli kompang sebaiknya kita harus tahu, kita tanyakan apakah ini kulit asli kambing atau bukan. Dia ada dua jenis. Nah, jadi kalau bentuk dia ukurannya macam inilah, tak terlalu
lebar. Kenapa dia harus dangkal? Karena satu untuk megang, satu untuk menepuk. Nah, sebelah tangan megang, sebelah tangan menepuk. Dan ukuran dia standar, sama ukuran dia semua. Lebar muka depan dan belakang dia sama. Tak banyak jenis macam jenis-jenis musik yang lain seperti itu. Jadi dengan Kompang ini insya Allah kita menambah pengetahuan, sosialisasi dengan kawan-kawan, menambah ilmu, menambah ekonomi tentunya. Itu kita rasakan. Baik, ini luar biasa sekali dengan Kompang, tentunya bisa silaturahmi dan juga menghasilkan tentunya tadi sebagai sagu hati seperti itu ya, Bu Syarifah. Kembali ke Tun Kelana, tentunya kalau melihat perhimpunan Kompang di Kota Batam ini seperti apa sampai dengan sekarang, apakah susah untuk merangkul ibu-ibu, terutama di 12 kecamatan di Kota Batam sendiri, Tun Kelana? Alhamdulillah, untuk ibu-ibu di Kota Batam ini tidak begitu susah merangkul. Bahkan ibu-ibu di Kota Batam ini ya sangat kita kekurangan pelatih Kompang. Ya, kekurangan pelatih-pelatih Kompang. Jadi alhamdulillah ibu-ibu yang kita ajarkan dulu, yang kita ajarkan melatih Kompang, mereka sudah pandai dan mereka yang tidak semua di satu tim atau grup itu semuanya menguasai pukulan, tidak. Mana yang cepat mereka menguasai pukulan, mereka semua menguasai 6 pukulan itu mereka kuasai dan mereka sudah boleh terjun untuk melatih kemana-mana. Hari ini sebenarnya kalau untuk pelatih-pelatih Kompang ini, kalau dia rajin saja melatih, ya masalah. Kalau bicara tidak pakai kerja lain sebenarnya, ya satu hari cukup 3 tempat aja dia melatih. Mungkin kalah gaji-gaji orang perusahaan yang 4-5 juta itu sebenarnya. Lumayan ya, besar. Tapi itulah hari ini memang kekurangan pelatih Kompang kita. Tapi alhamdulillah, tapi dah cukup banyak, ya dah cukup. Kalau orang gaji 4-5 juta sebulan itu buat main aja sebenarnya kalau untuk pelatih-pelatih Kompang ini sebenarnya, ya kan. Alhamdulillah sekarang ibu-ibu sudah bisa melatih kemana-mana. Kalau untuk Kompang ini siap tak siap aja kita. Saya sekarang memang tidak pernah melatih lagi karena saya sudah menjadi juri gitu. Kalau saya melatih saya tidak bisa jadi juri. Ya kalau saya melatih nanti saya ada inilah kedekatan sama grup yang ikut bertanding gitu. Ya mungkin barangkali itu. Terima kasih. Tun Kelana dan juga Ibu Syarifah serta pemirsa ini pada malam hari ini. Nah, berbicara tentang Kompang dan pelatih, tentunya ini membutuhkan biaya. Seperti apa peran pemerintah Kota Batam sendiri, Ibu Syarifah dan Tun Kelana? Silakan. Oke, baik, Bapak Ibu, Datuk Latihan Cecek Tuan Puan, kami tentunya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kota Batam, khususnya Bapak Haji Rudi. Beliau sangat mendukung apapun kegiatan di Kota Batam, terutama ini adalah menyangkut seni budaya, beliau mendukung. Bahkan pada saat musrenbang itu kalau kita masukkan anggaran untuk bantuan ini ke kelurahan untuk membeli alat Kompang itu dibantu, Bapak. Jadi ikuti musrenbang, kita ngajukan kalau musrenbang ini tahapan yang harus dilalui, masuk ke anggaran APBD maupun kita bikin proposal secara kelompok ke Bapak Wali Kota Batam, Bapak Haji Rudi. Beliau sangat antusias untuk memberikan bantuan, mendukung karena memang ini adalah seni budaya yang wajib dilestarikan di bumi tanah Melayu ini seperti itu. Artinya Bu Syarifah tentunya peran pemerintah juga ikut andil di dalam melestarikan Kompang Melayu di Batam itu sendiri ya. Sangat mendukung. Nah, Tun Kelana kalau melihat apa disampaikan Ibu Syarifah tadi ini berbicara tentang pelatih, tentunya murid-murid penabuh Kompang ini kalau tak ada pelatih ini agak susah sedikit ya. Ini untuk pelatih sendiri kira-kira apakah bisa dari luar dari Kota Batam untuk didatangkan seperti itu karena harus melatih banyak tempat seperti itu, Tun Kelana? Ya, kalau untuk Kompang pelatihnya kita tidak mendatangkan dari luar Kota Batam. Di Kota Batam sendiri sudah cukup handal-handal juga pelatih-pelatihnya kalau Kompang ya. Tapi kalau Qasidah Rebana yang sampaikan tentu berbeda ya. Ada juga ngambil dari luar dan dari Batam sendiri juga sudah cukup bagus juga pelatih-pelatihnya. Kalau Qasidah Rebana ini kan sering dilombakan sampai ke tingkat nasional, beda Kompang. Kompang hanya daerah saja. Kalau Qasidah Rebana memang ada itu tadi programnya ya, setiap tahun ada programnya dari binaan Kementerian Agama gitu. Dan kalau untuk juri-jurinya juga memang juri-jurinya yang sudah mengikuti sampai ke tingkat nasional ya, pendidikan tingkat nasional juri-jurinya seperti itu. Tapi kalau Kompang masalah pemerintah tadi dukung tidak dukung, cukup mendukung karena istri Pak Wali Kota juga sebagai ketuanya ya, sebagai ketua umumnya di Kota Batam itu sendiri. Baik pemirsa, kita akan mengetahui seperti apa Kompang Budaya Melayu di Kota Batam lebih detail lagi dan juga ada tabuhan Kompang yang sangat menarik untuk Anda. Kita jeda pariwara berikut ini.
Belajar di Pro2 Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Minda, katanya kita harus pakai istilah tatanan kehidupan baru ya, bukan new normal. Iya, biar mudah dipahami. Oh gitu, benar juga sih. Pokoknya sebarin ke semua. Kita harus pakai istilah tatanan kehidupan baru. Siap! Sebaiknya siapin diri kamu untuk beradaptasi dan jalanin tatanan kehidupan baru ini. Jaga kebersihan, selalu pakai masker, jaga jarak, dan tidak kontak fisik meski itu cuman bersalaman. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Play Go di smartphone. RRI Play Go, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Play Go. Baik pemirsa, kembali lagi masih di obrolan budaya kita, Kompang Budaya Melayu di Kota Batam dengan narasumber kita dari Ketua Harian Laski Kota Batam, ada Tun Kelan Nurwati. Nah pemirsa tadi sudah menyaksikan tabuhan kompang yang sangat luar biasa, tentunya itu menggunakan tenaga ya, bukan sembarang tabuh tapi dengan tenaga juga. Nah kita ke narasumber, ada Tun Kelana, seperti apa Tun Kelana tadi menabuh kompang dengan kekuatan tenaga batin ya, agak-agak ya, boleh dinampak agak merah tangan tadi, tengok sedikit.
Iya, baik. Sebetulnya tidak mengerahkan tenaga yang kuat, cuma teknis cara memukul aja sebenarnya. Jari-jari kita aja sebenarnya itu memukul. Dan juga kalau pukul kuat-kuat ini bunyinya berbeda. Kalau orang tidak pandai memukul kompang ini, cara memukulnya bunyinya prek kedempe. Jadi kalau orang Melayu cakap itu, ya tidak bunyi yang indah. Dungnya tidak dapat, cangnya tidak dapat. Cuma teknis cara memukul. Kalau cangnya jari-jari ini yang dikembangkan. Kalau cang jadi dikembangkan. Tapi kalau untuk dungnya jari ini dirapatkan. Teknis bermain kompang seperti itu. Dan cara memukul kompangnya bukan dengan tenaga yang kuat-kuatnya, cuma teknis cara memukulnya saja harus tahu gitu dengan jari-jari seperti ini. Dan memang saya sudah bertahun-tahun tidak pernah memukul kompang ini lagi karena mungkin sudah pensiun lah, ya. Nah, sudah pensiun. Tapi kalau kami dulu kalau berlatih kompang itu, kalau jari-jari kami sakit ini kami entah orang tua-tua dulu apa tak tahu juga kita filosofinya pakai bawang aja dibilang gitu, ya, bawang merah diperas gini dihancur-hancur gitu jadi tangan kita tidak sakit aja gitu. Nah, itu orang-orang pelatih-pelatih kita yang dulu mengajarkan kita seperti itu. Nah, dia bukan dengan tenaga yang harus habis-habis gitu cara main kompang, ya kan? Tidak harus kuat-kuat gini semua bergerak itu. Sebenarnya jari-jari kita aja, tangan-tangan pergelangan tangan kita aja yang teknik memukul kompang itu menjadikan bunyi yang indah. Seperti itu mungkin barangkali sementara. Baik, artinya Tun Kelana dan pemirsa RRI ini dengan tabuhan kompang itu dengan teknik seperti itu, teknis, ya, agar tidak merasa sakit terlalu tidak tangannya. Merasa sakit. Nah, kalau Ibu Syarifah sendiri bagaimana nih untuk mengatasi dalam menabuh kompang yang lama tak latihan, tentunya ini membuat tangan menjadi lelah untuk menabuhnya. Seperti apa hal dan tipsnya nih untuk pemirsa kita, Ibu Syarifah? Ya baik, sebenarnya ala bisa kena biasa itu saja. Kedua, bagaimana teknis kita menggunakan itu, kita tidak perlu sebenarnya, betul tadi apa kata Tun Kelana, menggunakan tenaga yang kuat nanti pecah pula kompang tuh, tak perlu. Tapi teknis cara memukulnya jangan sampai bahasa Melayu itu melensi. Kalau lensi tak bunyi, dia harus tul cang buka tangan itu tutup. Jadi seperti itu, ada dua buka tutup. Kata orang buka tutup tudung panci agaknya kan, boleh lah macam gitu, buka tutup. Dan sebenarnya kalau sudah terbiasa, insya Allah sudah tak sakit lagi, tak merah lagi tangan kita, sebentar aja tuh. Ada petuah juga seperti itu dikatakan Tun Kelana tadi dengan menggunakan bawang merah, bawang pegang-pegang itu mungkinnya adalah karena bawang tuh sifatnya adalah membuat tangan kita ini agak lentur, bisa lentur dan dia tidak sakit, mungkin itu. Saya pun tak paham juga tuh apa hubungan dia. Belum ada saintifik untuk menyatakan kulit bawang itu. Tapi mungkin kena dah biasa dibuat macam tu boleh. Tapi kalau saya tak macam itulah. Saya bilang karena kalau memang dah lama tak kita apapun benda, kalau dah lama kita tak buat, main poli contoh, kita tak lama buat pasti sakit. Macam gitu juga kita menggunakan kompang, memukul kompang atau menabuh kompang karena lama tak buat. Tapi insya Allah kalau dah latihan dengan biasa sudah. Jadi artinya Tun Kelana dan Ibu Syarifah mesti harus sering latihan seperti itu, ya. Nah, kalau berbicara tentang kompang, tentunya yang semakin ini sudah dilestarikan di Kota Batam, di sekolah-sekolah juga, terutama ibu-ibu, ya. Nah, kalau untuk pertandingan kompang sendiri untuk Batam sendiri sampai kemana kira-kira nih Tun Kelana? Sudah dibawa ke mana sampai untuk Laski sendiri? Bagaimana diulangan? Maksudnya gini, Tun Kelana. Kompang ini sudah sebatas mana, di Kota Batam nih buat lomba kita datang kemana sampai kemana gitu. Oh iya, saya katakan tadi kalau kompang ini hanya daerah Batam saja yang dilombakan itu. Tapi kalau sampai keluar belum pernah. Dulu pernah saya sampaikan di awal tadi, zaman saya dulu sampai ke Pekanbaru waktu kita masih bergabung sama Riau. Tapi sekarang tidak pernah dilombakan lagi, paling-paling dalam Batam aja kita melombakan kompang itu. Dan sekali lagi kalau Qasidah Rebana sampai ke tingkat nasional, kita pernah juara juga walaupun tidak juara satu di tingkat nasional. Laski ini tadi lembaga seni Qasidah. Karena tadi saya katakan tadi lembaga Qasidah Rebana, kompang, hadrah dan marawis itu alat musik hampir sama tapi berbeda, ya berbeda. Bunyinya dari kulit semua, ya tapi berbeda itu. Tidak sama itu, ada kompang, ada Qasidah Rebana, ada hadrah dan ada marawis, itu berbeda itu. Berbeda, musiknya juga berbeda walaupun alatnya dari kulit juga gitu. Dan alat musiknya juga berbeda sedikit gitu, agak ada perbedaan. Mungkin barangkali itu kalau untuk lomba di Batam ini paling hanya Batam aja yang melaksanakan atau ada salah satu panitia melaksanakan lomba, kita hanya diundang sebagai dewan juri saja itu. Belum sampai selama setahu saya belum pernah dilombakan kompang di Kepulauan Riau, ya.
berarti mewakili dari utusan kabupaten kota. Tapi kalau Qasidah Rebana sudah cukup banyak. Dan bahkan di STQ juga. Artinya ini juga harus ada pembenahan ke depannya agar Kompang itu semakin bisa diperkenalkan bukan saja di Kepri dan Batam namun juga ke nasional seperti itu Kelana ya. Betul. Begini sedikit saya jelaskan. Berbeda antara Qasidah Rebana dengan Kompang. Kompang ini mungkin barangkali masing-masing daerah berbeda. Ya, masing-masing daerah berbeda, instrumennya berbeda. Walaupun alat musiknya sama, itu tidak pernah sampai dilombakan sampai ke tingkat nasional itu. Kalau Kompang itu, kalau tadi Qasidah Rebana itu memang sudah ada programnya dari Kementerian Agama untuk mengadakan lomba-lomba sampai ke tingkat nasional itu. Sudah ada anggarannya itu sendiri. Ya, mungkin seperti itu. Baik, kemudian Ibu Syarifah terkait apa disampaikan tadi Tun Kelana, tentunya dengan melestarikan Kompang kepada anak-anak kita dan juga ibu-ibu diperkenalkan ya semakin lebih baik lagi artinya. Nah juga dengan harapan ke depan seperti apa Laski, apakah ada berencana mungkin akan mengadakan perlombaan Kompang atau apa nih untuk Batam sendiri? Ya baik, dapat kami beritahukan sesungguhnya program salah satu Laski ini kemarin sudah kita akan buat tahun 2000 sebelum datangnya pandemi COVID, sudah mau mengadakan Batam berkompang, salah satu tujuan untuk melestarikan ini. Tapi karena COVID masalahnya tidak boleh orang berkumpul ramai, jadi acara untuk lomba Batam berkompang ini kita tiadakan. Dan insya Allah sebenarnya kita masih menengok kondisi COVID ini, seandainya memang insya Allah kita doakan semua bersama-sama tahun 2021 ini kalau memang sudah mereda, insya Allah mudah-mudahan karena Ketua DPD Laski Kota Batam, Ibu Hajah Marlin Agustina, dan beliau sudah merencanakan itu, insya Allah bisa terlaksana dengan baik tentunya. Ya, semoga saja COVID cepat berlalu dan Kompang pun semakin lestari diperkenalkan ya. Digaungkan juga seperti itu Kelana dan Ibu Syarifah. Nah yang terakhir tentunya berbicara Kompang, pemirsa RRI dan juga penonton di YouTube kami pada malam hari ini terkait tentang Kompang yang semakin lestari, semakin diperkenalkan di setiap acara baik itu perhelatan atau juga pernikahan seperti itu di Batam ya. Nah, dengan harapan ini apa yang ingin disampaikan kepada generasi muda, kepada pemirsa RRI terhadap musik Kompang sebagai budaya Melayu yang terus dilestarikan? Iya, tentunya kita mudah-mudahan ke depan pemerintah juga peduli dengan nilai, walaupun sekarang juga peduli, paling tidak dari Dinas Pendidikan itu muatan lokal lah ya, seperti itu ya. Ada semacam setiap sekolah itu ada Kompang gitu, mulai dari SD. Kalau di Medan dulu, maaf saya mencontohkan sedikit, saya ke sana kemarin, mereka tuh setiap sekolahnya itu di tingkat mulai dari SMP sampai SMA itu semua sekolah diwajibkan mempunyai Qasidah Rebana gitu. Jadi semua sekolah. Jadi ke depan juga kita berharap ya mudah-mudahan pemerintah Kota Batam ya dengan Kompang ini atau Qasidah Rebana ini masuk ke sekolah-sekolah sehingga generasi Kompang ini tidak akan habis ya. Ada terus ini, walaupun kami sudah tidak ada lagi nanti, generasi tua-tua sudah tidak ada lagi, jadi Kompang ini ada terus di sekolah-sekolah gitu. Dan perlu juga dilombakan nanti ya, jadi ada semangatnya, ada gairahnya anak-anak bermain Kompang, hanya tidak bermain di sekolah saja, tapi dilombakan, jadi ada semangatnya. Mungkin barangkali itu ya, kita berharap ke depan ya, karena juga ketua kami yang disampaikan tadi adalah Ibu Marlin Agustina ya, mudah-mudahan beliau tambah peduli karena dia juga sebagai ketua lembaga Qasidah ya, kota khususnya di DPD Kota Batam gitu. Insyaallah. Baik, terima kasih dan selanjutnya Ibu Syarifah Nurwati, apa yang disampaikan ini terhadap ada generasi muda sebagai penambah Kompang juga dan pemirsa serta pendengar RRI di mana saja berada. Ya, kami menghimbau harapan besar karena seni Qasidah ini dan khususnya Kompang adalah melestarikan budaya, adalah tanggung jawab kita bersama, bukan saja pemerintah tapi kita baik masyarakat, swasta maupun PNS seluruhnya lah, kita harus sama-sama memiliki kepedulian, sensitivitas kita terhadap Kompang khususnya ini karena memang alat musik tidak banyak, agar memang lestari dengan memberikan keleluasaan kepada anak generasi penerus untuk terus belajar dan memberikan panggung, peluang. Jadi mari bersama-sama, mungkin RRI nanti kita kerjasama, kita akan bicara melalui RRI, kita buat satu panggung, nanti itu disiarkan agar seluruh Indonesia
bahkan Singapura, Malaysia akan melihat bahwa memang Kepulauan Riau, khususnya Batam berkompang akan kita lakukan. Saya punya memecahkan rekor muri, mungkin pernah diadakan, tapi kita mungkin lebih banyak lagi agar memang kita bisa mensiarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Batam ini adalah besar dengan budayanya seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi. Selaku Ketua Harian Laski Kota Batam ada Haji Samsudin atau biasa Tun Kelana lebih akrabnya, dan juga Ibu kita Syarifah Nurwati PhD, Sekretaris Laski. Terima kasih atas apa yang disampaikan tadi ini. Semoga memberikan satu wawasan juga kepada kita dan generasi muda agar tetap melestarikan kompang Melayu di Pulau Batam terutama ya. Baik pemirsa, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Semoga apa yang kita sampaikan ini memberikan sedikit wawasan untuk Anda betapa pentingnya kompang dan lestari kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau, terutama di Kota Batam. Sungguh banyak jajaran pulau, Pulau Batam, pulau yang indah. Budaya kompang di tanah Melayu kita lestarikan, tonggak sejarah. Bujang dan dara, tinggi semampai, senyum dan sapa menggugah hati. Obrolan kompang Melayu sudahlah usai, saatnya kami mengundur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terimalah persembahan terakhir dari kompang kita.